Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alamu anna fikum Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di majelis Sirul Akhdar Allah masih memberikan sehat afiah. Allah masih memberikan lidah ini membaca ratib Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Allah masih selalu memberikan rezeki yang halalan, thayyiban wa mubarakah. Allah selalu mengurus segala apa kebutuhan urusan-urusan. Salawat serta salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan syafaat Rasulullah, yang dibutuhkan umat Rasulullah, yang suatu saat nanti di akhirat mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Yang pertama, Al-Fakir Hormati Khadimul Majlis Sirul Akhdar Ustaz Rahmat Ramdhani, mata'an Allah bituli hayatih. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah sehat afiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan kepada RT dan kepada antum hadirin, mudah-mudahan Allah jadikan ini perkumpulan yang khairiyah, yang penuh keberkahan dan banyak kebaikan di sana. Dan Allah gabul daripada hajat daripada majelis yang minal makbulin, yang daripadanya mendapatkan kita insyaallah keberkahan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu taubah, pintu tobat. Allah Subhanahu wa ta'ala ini la yanam, enggak tidur, la yamut, enggak mati. Berarti kita ini kalau di dunia ini ngegampang-gampangin, berarti bakal digampangin. Nah, yang menggampangin ini bukan sesuatu yang tidur, bukan sesuatu yang bisa mati. Berarti kalau ngegampang-gampangin sama manusia bisa, kalau sama Allah enggak bisa. Disuruh kita kenal habaib. Allah yang nyuruh, qul la as'alukum alaihi ajran ila mawadatan fil qurba, dikatakan. Katakan ya Muhammad, Allah enggak meminta apa-apa kepada umat Nabi. Allah hanya menyuruhkan kepada umat Rasulullah untuk kita mencintai al-qurba. Di sana ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti keadaan di saat hidup kita susah karena kita melakukan kesalahan. Keadaan di saat kita terpuruk karena Allah gak memberikan rahmat. Karena jauh kebaikan, susah terus. Karena jauh nikmat, sakit terus. Allah gak memberikan sesuatu karena apa? Karena tidak adanya hijab di hati seorang itu dari kebaikan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Mentaati apa yang Allah perintahkan, salat 5 waktu. Ini perintah yang dikatakan fardu. Andai kata ditinggalkan, ya nekat. Karena salat ini kalau ditinggalkan bukan hanya wajib, fardu hukumnya. Dan ditandai di mukanya itu ada hitam, yang akan diartikan itu gosongnya api di akhirat nanti di neraka jahanam. Orang yang taraka shalah, meninggalkan salat, ia khianat kepada Allah, dipalingkan mukanya oleh Allah Subhanahu wa taala dari khairiyah, dari kebaikan, karena taraka shalah, meninggalkan salat. Isya ini ba'da isya, besok subuh, terus zuhur, siangnya esok, terus asar, terus maghrib, terus isya lagi, terus Jumat berkumpul di Jumat di masjid sembahyang Jumat.
Kenapa Allah Subhanahu wa taala menghitamkan langit? Wallahu a'lam. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan matahari di pagi hari? Wallahu a'lam. Kenapa Allah membuat itu siang dan malam silih berganti? Wallahu a'lam. Orang yang berserah kepada Allah Subhanahu wa taala selalu mengatakan wallahu a'lam. Allah yang ngerti, Allah yang tahu. Segala sesuatu yang kita nggak ketahui, Allah yang maha tahu. Allah yang memberitahukan segala sesuatu di hati kita, di tubuh kita, di badan kita, di mata kita, di telinga kita, di tangan kita, di kaki kita, di kepala kita, akal, di badan kita itu, galap hati, semua Allah yang menghidupkan. Allah la yanam, dikatakan Allah nggak tidur. Wala yamut, dan Allah nggak mati. Al-Baqa dikatakan yang kekal ini Allah. Al-Ahad yang maha satu. Lam yalid walam yulad dikatakan. Enggak, Allah itu beranak dan diperanakkan. Kalau orang dia nikah terus punya anak, ada yang kembar. Iya, kalau orang punya anak ada yang kembar. Ada yang lelaki, ada yang perempuan. Allah enggak beranak-anak seperti itu. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan bukan dari siapa Allah. Kalau orang anak siapa, dia bin siapa, anaknya siapa, begitu. Kalau Allah nggak diperanakkan, nggak beranak dan diperanakkan. Allah yang memberanakkan itu. Orang menikah diberi rezeki anak, diberi rezeki duit, diberi kesenangan, kebahagiaan, cinta. Allah Subhanahu wa taala itu yang memberikan keturunan. Diberi ia mengandung seorang perempuan 9 bulan terus melahirkan. Ada yang mati, musibah, ada yang kembar malah 2, iya sekali lahir, ada yang 4, kembar 4. Nah, itu pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang pandai bersyukur kepada Allah ini mendekati ia tobatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena wali tobat. Walinya Allah Subhanahu wa taala yang nggak bisa kenapa-napa tobat. Jadi jalan di saat kita mengenali Allah, di pertama-tama kita ngerti Allah Subhanahu wa taala, di saat mulai benar. Kapan itu mulai benar? Secepat-cepatnya. Kalau ditanya kapan mau tobat, secepat-cepatnya. Kalau nanti entar, akhirnya nggak ketemu, nggak selamat, keburu mati, akhirnya su'ul khotimah. Na'udzubillah min zalik. Terus itu di tanah, badannya dimakanin cacing, dimakanin ular. Itu ada kala jengking makan di situ, itu di tanah yang zahir, bukan barzah. Tapi yang orang yang bersih hatinya, yang sudah mengenali Allah Subhanahu wa taala, salat dikerjakannya sudah, enggak mau ia melakukan perkara-perkara yang haram. Wa na'udzubillah, yang Allah haramkan, yang harus dijauh-jauhi, ia terus meninggal husnul khatimah. Dan apa itu tanah itu akan ngerti. Orang yang rajin ibadah, tanah ngenali. Tanah pekuburannya itu ngerti kalau ini orang, ya Allah, selama hidupnya sholat, aku terima badan orang ini. Terus setelahnya itu dia mati, orang ini mendapatkan hidayah Allah, mendapatkan petunjuk Allah. Harus dapat petunjuk, karena nanti di sana ada pintu lagi, jalan lagi terus sampai ke mahsyar. Setelah di mahsyar terus ada jalan lagi di mizan, ditimbang-timbang amal. Terus di siratal mustaqim. Terus baru masuk ke surga. Amin. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan Allah masukkan golongan kita, golongan min ahlil jannah. Amin ya rabbal alamin. Terus orang yang suka tidur, orang yang kebanyakan tidur, ini orang kaslanun. Kaslan, pemalas. Disuruh sholat malah tidur. Musuhnya sholat ngantuk. Na'udzubillah min zalik. Lah musuh sholat kok ngantuk? Musuh sholat itu penyakit. Musuh sholat itu lumpuh, stroke. Musuh sholat itu kena penyakit tumor, ganas, kanker. Itu musuh sholat. Kok malah malas orang? Alasan gak sholat, malas. Ini kaslan. Kanal kirdun, seperti monyet. Itu kera. Monyet itu yang pemalas. Makan pisang, main caplok aja. Ya. Nah, karena apa? Karena ini kebodohan orang. Di saat dia nggak ngerti bahwa sholat ini amar fardu, harus dikerjakan. Kalau ditinggalkan nanti kakinya patah lalu lumpuh. Boleh meninggalkan sholat.
Terus apa dikatakan tangan itu segala macam bakalan maksiat tangannya. Kenapa? Karena meninggalkan sholat. Terus apa akan selamat badannya? Gak bakalan selamat. La fid dunia, la fil akhirah. Gak di dunia, di akhirat dia bakal sengsara. Na'udzubillah min zalik. Orang yang gak menyembah Allah, gak sholat yang diperintahkan Allah ini, tanda seorang itu abdun soleh, hamba yang soleh, yang bakalan orang itu taat kepada orang tuanya pun. Ridallah fi ridal walidin. Kalau orang udah sholat menyembah kepada Allah, pasti ia taat kepada orang tua. Jadi birrul walidin itu salah satu jalan orang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Taubat, andai kata seorang itu masih ada nggak kesenangan hati kepada orang tua, Allah haramkan surga sama orang ini, nggak bakalan selamat dunia akhirat. Tapi andai kata sudah ia meminta maaf kepada orang tuanya, Allah akan bukakan itu jembar luas, itu tobat untuk seorang hamba itu. Bahkan yang dikatakan ini tadzalul, seorang tua ini benar-benar jalan yang paling cepat menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki. Ini bulan Rajab, bulan di mana turun perintah salat 5 waktu. Berarti salat ini dikerjakan 5 waktu. Ini di bulan Rajab, di bulan ini turun perintah salat, berarti turun perintah salat di bulan Rajab. Ini bulan Rajab yang dikatakan Syahrul Asam, di mana bulan ini kita harus menutup telinga, nggak boleh ngomongin orang, dengerin orang ngomongin orang. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena lisan ini nanti orang-orang yang lidahnya orang itu bakal dikumpulkan, diputer di satu besi mata bor. Di sana diazab Allah karena nggak bisa menjaga lisan. Di bulan ini dikatakan ini Ashhurul Hurum. Rajab dikatakan ini 4 bulan yang Allah haramkan, yang satu ini misah. Kenapa? Karena Sya'ban, terus Ramadan, terus Syawal. Dikatakan ini bulan harus mendapatkan kita hasil, mendapatkan nikmat, mendapatkan kesenangan, bukan mendapatkan kufur, bukan malah jauh dari ibadah, dan bukan mendapatkan kesusahan. Dan serugi-ruginya orang yang Allah katakan huwa minal khasirin, ini orang yang rugi. Dan seberuntung-beruntungnya orang, jelas yang dikatakan ahlil jannah, orang yang Allah golongkan orang yang bakalan masuk surga. Di surga itu ada 70 bidadari, itu perawan terus. 70 bidadari itu yang satu bidadari nggak bisa nggak perawan. Kalau perempuan, lelaki itu kawin, nikah. Kalau perempuan ke lelaki itu dinikah. Kalau lelaki ke perempuan itu menikah, menikahi lelaki, menikahi perempuan. Nah itu di surga itu 70 bidadari itu perawan terus. Kalau udah nikah ngerti itu perawan. Nah begitu. Nah terus kenapa Allah memberikan kenikmatan seperti itu? Ada sesuatu yang luar biasa. Karena yang namanya jannah surga itu akhirat. Akhirnya buat orang-orang yang di sisi Allah Subhanahu wa taala ihsan, baik orangnya, yang mendapatkan apa? Kesenangan hati karena selama di dunia ibadah terus-terusan, yang mendapatkan kesenangan hati karena selalu memandang baik, husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersangka baik kepada Allah. Kalau kita bersangka baik kepada manusia, kita nggak selalu ketemu manusia. Tapi kalau Allah selalu ada, Allah wajibul wujud, Allah selalu ada. Berarti di saat kita, kapan kita bisa bersangka-sangka, pasti kepada Allah. Jadi kalau bersangka baik kepada Allah ini wajib, sewajib-wajibnya, luar biasa. Harus bersangka baik kepada Allah, husnudzan. Diberi susah, seneng. Diberi berat, enteng-entengin. Diberi apa segala macam sesuatu yang bagaimana rasanya, bersyukur, katakan alhamdulillahi rabbil alamin. Allah memberikan sesuatu karena kita kepunyaan Allah. Allah menghendaki sesuatu, nggak ada urusan kita, semua urusan Allah. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Allah jadikan al-Mustafa Muhammad, Nur Muhammad SAW, untuk Allah jadikan seluruh makhluk, seluruh alam. Untuk siapa? Untuk kembali kepada Allah. Lillahi ta'ala, untuk kembali kepada Allah. Lillahi rabbil alamin, untuk kembali kepada Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Dan dikatakan keyakinan terus seorang itu ia meminta ampun kepada Allah.
Karena dia yakin kepada Allah. Di saat keyakinan orang itu jauh, orang itu nggak punya keyakinan, dia nggak akan mau untuk kembali kepada Allah. Dan serugi-ruginya orang itu ahli jahannam. Orang yang akan Allah masukkan ke neraka jahannam, na'udzubillah min dzalik, itu nggak bisa keluar dari neraka itu, jahannam itu. Khalidina fiha abada, dikatakan ini perbuatan keji, orang yang zalim, orang yang ingkar, orang yang syirik, yang menyekutukan Allah, dia akan masuk ke neraka jahanam itu karena khianati Allah Subhanahu wa taala. Di saat orang menjauh dari rahmat Allah, berarti kapan ia akan kembali? Allah hanya menjadi penawar untuk orang itu. Dan di saat ia enggan untuk kembali, berarti ia akan mendapatkan hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan andai kata ia kembali kepada Allah, dan itulah yang dikatakan Allah akan memberikan hub, kecintaan, dijadikannya seorang itu kekasih Allah, yang Allah beri kebahagiaan di akhirat nanti karena taubatun nasuhah, karena betul ia telah meminta ampun kepada Allah dengan bersungguh-sungguh, dengan khasah, dikatakan dengan sesuatu yang tidak akan pernah ia dapati lagi keburukan, karena ia sudah yakin bahwa hidupnya akan lurus ke depan untuk menemui kebahagiaan di akhirat kelak. Terus orang yang melihat, punya mata digunakan untuk melihat, matanya terus meminta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni apa yang telah aku lihat dari mataku ini yang buruk-buruk. Ya minta maaf kepada Allah untuk mata. Terus mendengar apa segala sesuatu, apa fitnah atau sesuatu yang nggak enak ini itu, meminta ampun kepada Allah untuk telinga. Terus tangan yang pernah memukul atau menyakiti atau mencuri, na'udzubillah min dzalik, meminta ampun kepada Allah tangan. Kenapa? Karena nanti di akhirat udah nggak bisa lagi kalau telat. Kalau nggak minta ampun sekarang, nanti di akhirat nggak bisa lagi dimaafkan. Sudah hisab yang berjalan. Yauma yakunu nasu kal farashil mabthus. Setelah itu Allah hancurkan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Terus manusia itu mengatakan wa qala al-insanu malaha. Seandainya dulu kita masih mengetahui dan bisa menggunakan badan akal orang itu untuk mengambil air wudhu terus salat menyembah Allah, mungkin Allah masih memberikan ampunan. Tapi ketika itu hari idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika Allah keluarkan itu isi bumi, Allah hancurkan dunia itu yaumul jum'ah, sudah nggak ada lagi sesuatu yang bisa bermanfaat, sesuatu yang bisa menyelamatkan kecuali amal selama di dunia itu. Nah di akhirat nanti orang tobat nggak bisa. Tobat di dunia secepat-cepatnya. Kalau sebelum orang itu mati masih bisa dia bertobat. Tapi kalau udah mati ya sudah. Kalau udah mati ya tinggal ngejalanin hisab kubur. Ya pasti orang penuh dengan penyesalan. Kalau ia hidup memikirkan tobat. Tobat dipikirin, tobat dijalanin, meminta ampun kepada Allah atas apa? Dosa-dosa yang kita kerjakan. Bagaimana punya dosa, pasti punya dosa, karena Allah jadikan manusia itu wadahnya salah dan dosa. Mahalul khata' wa nisyan. Semua manusia pasti punya salah, apalagi setiap hari masuk kamar mandi BAB ya. Nah, itu pasti punya kotoran, khata' wa nisyan, dan dosa apa segala sesuatu. Dosa bagaimana? Kan gak sempurna manusia. Tapi dikatakan manusia Allah ciptakan paling sempurna. Oh enggak, Allah enggak mengatakan khalaqal insana fi ahsani taqwim begitu. Bukan, Allah mengatakan watini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diharamain, yang Allah katakan Nabi al-insanul kamil, manusia yang sempurna. Dulu ibn abahnya terus Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, Ismail, Ibrahim, sampai Adam alaihi salam. Nah itu Nabi Allah Adam, ia mengambil buah khuldi terus dimakan, dan iblis mengatakan, wahai Adam, kalau ini buah kau makan, kau akan panjang umur. Nah itu setan
kena pengaruh setan. Begitu. Nah, maka dikatakan watini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi segala sesuatu amal perbuatan kita atas dasar keimanan. Andai kata iman itu kotor karena hati ini rusak, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala itu jalan yang bisa menembus, menjadikan hajat-hajat seorang itu diijabah Allah, dan Allah pasti menjaga. Ketika seorang membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allah langsung jaga orang itu dari gangguan syaitan. Ketika seorang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan hadir, Allah akan memberikan apa keberkahan. Allah jadikan seorang itu sesaat nanti akan menyaksikan Allah Subhanahu wa taala dan diaku sebagai hamba Allah. Dan seberuntung-beruntungnya orang yang tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Khalik, Tuhan. Kalau kita ngerti Allah ini Tuhan, berarti kita makhluk. Nah, ini orang udah sadar, udah mulai normal. Kalau udah ngerti bahwa Allah itu Tuhan, ini orang yang sehat afiah. Kalau orang belum ngerti ini Tuhan, nah ini orang kurang sehat. Ini akalnya ada cacingnya begitu. Na'udzubillah min dzalik. Serugi-ruginya orang yang gak akan melihat surganya, atau itu laki-laki atau itu perempuan. Karena kenapa Allah menjadikan surga? Karena orang-orang kaum saleh, orang-orang soleh. Karena apa Allah menjadikan neraka? Supaya itu sebagai percontohan kita nanti melihat bahwa orang-orang fasik yang ia bersekutu dengan syaitan akan diazab di neraka itu, dan kita akan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.